Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Nanas Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini tentunya saya akan kembali membahas seputar pekerjaan yang mana kalian saat ini ingin bekerja di Alfamart. Nah, oke, pada kesempatan video kali ini saya akan kasih pembahasan atau tata cara kerja di Alfamart serta jenjang karir di Alfamart, teman-teman. Oke, setelah di video kemarin udah saya bahas untuk masalah jenjang karir dari mulai pertamanya teman-teman mengisi formulir lamaran kerja di Alfamart via online dan sampai membalas dan sampai ada balasan via email dari rekrutmen. Pada hari itu juga teman-teman dikasih jadwalnya interview online-nya itu tanggal berapa, hari apa. Nah, pada saat teman-teman sudah melakukan interview online atau melaksanakan interview online dengan HRD, nanti teman-teman akan kembali lagi untuk di training selama 3 hari sampai dengan 7 hari untuk menambah wawasan teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman seputar kerja di Alfamart. Karena sistem Alfamart adalah barang. Jadi awalnya kita yang nggak tahu barang, nanti kita akan dikasih tahu apa sih produk-produk apa aja sih yang ada di Alfamart. Nah, oke teman-teman, yang kalau misalkan teman-teman belum nonton, silahkan nonton di video saya selanjutnya. Udah saya kasih cara teman-teman untuk bisa melamar kerja di Alfamart, juga ada tahapan seleksi dari mulai teman-teman melamar via online, interview online, sampai dengan training online, dan sampai dengan tanda tangan kontrak. Oke teman-teman, di sini saya akan kasih atau membahas tentang perjalanan teman-teman dari mulai nol, dari perjalanan teman-teman itu dari nol. Nih, misalkan teman-teman sudah masuk di Alfamart pada tanggal 28 Desember 2018. Nah, masa habis kontraknya teman-teman selama teman-teman kerja di Alfamart nanti habisnya di tanggal 28 tahun 2019. Nah, di situ teman-teman bisa hitung masa kerja teman-teman ternyata dikontrak 1 tahun. Nah, apakah teman-teman akan selesai atau akan berhenti kerja di Alfamart atau akan lanjut? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, untuk masalah jenjang karir di Alfamart, sebetulnya itu sangatlah cepat teman-teman. Karena apa? Apalagi kita dari mulai pertama ngelamar di staf bagian krustur untuk di toko, nanti teman-teman akan berubah grade menjadi grade 4, di mana teman-teman akan siap dijadikan fungsi untuk bisa lebih mengenal lagi proses kerja, alurnya kerja yang ada di toko Alfamart. Nah, pertama, teman-teman masuk kerja di Alfamart dengan grade 3. Nah, tugas teman-teman di sini di grade 3 ini sudah bisa langsung masuk ke toko Alfamart dengan catatan teman-teman sebagai pramuniaga ataupun kasir. Nah, di sini saya akan membeberkan tugas pramuniaga itu apa aja sih. Nah, tugas pramuniaga di toko Alfamart itu diantaranya adalah pertama, mengecek datangnya barang dari warehouse ke toko. Kedua, mendisplay barang, mengatur area barang, mengecek barang di area sales yang memang sudah kelihatannya kosong, melompong atau tinggal sisa beberapa barang, teman-teman ambil ke gudang dan teman-teman segera display. Selain teman-teman mendisplay barang, teman-teman juga akan membersihkan area sales. Setelah teman-teman membersihkan area sales, teman-teman membersihkan area depan toko. Setelah teman-teman membersihkan area depan toko, teman-teman juga bisa membersihkan area gudang. Nah, disitulah tugas pramuniaga dalam grade 3 baru-baru kerja di Alfamart. Mungkin dasarnya kerjanya hanya itu aja selama 3 bulan. Nah, setelah masa evaluasi teman-teman kerja di Alfamart sudah 3 bulan,
Nah, yang kemarin sudah saya bilang, teman-teman akan dipanggil ke DC lagi untuk training. Training apa sih, Bang? Training pengembangan diri teman-teman. Sudah bisa apa teman-teman dalam evaluasi 3 bulan di sini? 3 bulan di toko Alfamart. Sudah mengetahui apa? Sudah bisa apa? Nah, di situ akan kembali teman-teman dikembangkan oleh tim training. Nah, setelah teman-teman mengikuti alur proses pengembangan di 3 bulan pertama, nanti teman-teman akan kembali belajar lagi untuk masalah proses tugas-tugasnya pramuniaga setelah teman-teman sudah mengikuti pengembangan di 3 bulan pertama. Nah, di sini teman-teman mulailah bertanya kepada kepala toko, mulailah bertanya kepada acos, tugas pramuniaga itu apa aja selain dari mendisplay barang, selain menyapu bersih area sales, selain menyapu bersih area depan toko, selain menyapu bersih area gudang, membereskan area gudang. Nah, setelah teman-teman sudah mengikuti proses alur evaluasi pengembangan diri teman-teman di 3 bulan pertama, nah, teman-teman nanti akan ditargetkan untuk menjual produk yang ditentukan oleh Alfamart. Nah, di sini produk di sini itu bisa disebut dalam arti PSM atau promo 2 mingguan, teman-teman. Jadi ada satu fokus untuk kita menawarkan, yaitu sebagaimana disebut kompetisi. Yaitu kompetisi itu dalam arti kita juga dapat hadiah, teman-teman. Teman-teman bisa menjual produk tersebut dengan jangkauan yang banyak, dengan kuantiti yang banyak, dengan lebih dari target, teman-teman akan mendapatkan hadiah. Nah, di sisi lain teman-teman sudah mengikuti alur proses beginner tadi yang saya bilang, pengembangan diri selama 3 bulan. Nah, nanti teman-teman akan kembali training di tahap kedua, yaitu pengembangan di 7P intermediate masa mau habisnya teman-teman kontrak di Alfamart. Jadi diambilnya 7 bulan. Jadi sebelum teman-teman habis di masa kontrak 1 tahun ini, teman-teman sudah kerja di Alfamart selama 7 bulan, teman-teman akan mengikuti evaluasi pengembangan intermediate. Nah, di sini, di intermediate di sini teman-teman akan lebih belajar kembali untuk proses-proses pekerjaan yang ada di Alfamart. Nah, apa aja yang akan teman-teman pelajari? Yang pertama adalah persediaan. Yang kedua adalah penjualan. Yang ketiga adalah gross margin. Yang keempat adalah biaya. Yang kelima adalah lingkungan. Yang keenam adalah administrasi. Yang ketujuh adalah other income. Nah, 7P ini yang harus teman-teman kuasai selama teman-teman kerja di Alfamart, khususnya teman-teman sudah mengikuti evaluasi pengembangan di tahap kedua, yaitu nanti akan di-upgrade atau di-update grade teman-teman yang awalnya 3 menjadi 4. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti training proses alur kedua, intermediate masa habisnya kontrak teman-teman, jika teman-teman sudah bisa ataupun teman-teman sudah update di grade keempat, nah, mulailah di situ teman-teman untuk belajar lebih. Dari mulai teman-teman nanti akan belajar SO, teman-teman nanti akan cara belajar untuk mengendalikan pos kasir seperti apa, alur prosesnya teman-teman jika sudah tutup toko, kelerek, proses EOD, update data master, resip barang, dan lain sebagainya. Itu teman-teman sudah harus belajar pada saat teman-teman sudah masuk di grade 4 setelah teman-teman training di masa evaluasi tahap kedua. Nah, nanti di 7P intermediate ini habisnya masa kontrak teman-teman akan diajarkan pembahasan mengenai seputar 7P tadi yang saya bilang. Yang pertama antara lain ada pengendalian persediaan, kedua pengendalian penjualan, ketiga pengendalian gross margin, keempat pengendalian biaya, kelima pengendalian lingkungan, keenam pengendalian administrasi, ketujuh pengendalian other income. Nah, di sisi pertama ini teman-teman harus ketahui apa sih arti dari sebuah persediaan. Nah, persediaan di sini adalah di mana kita harus menyediakan stok. Stok itu apa? Stok itu adalah persediaan kita selama kita menjadi karyawan di Alfamart untuk harus selalu mengontrol stok barang yang ada di toko. Karena kalau misalkan sampai barangnya kehabisan, itu juga akan nanti mengurangi sales. Itu simpel aja teman-teman, itu arti dari persediaan. Kedua, penjualan. Nah, setelah teman-teman ketahui persediaan adalah stok barang atau menyetok barang lebih dari yang ada di toko, atau stok barang yang
harus emang kita stok untuk dijual. Nah, dari ke tahap kedua yaitu penjualan. Nah, penjualan di sini bisa teman-teman artikan apa sih arti dari penjualan? Nah, penjualan di sini bisa teman-teman simpulkan adalah menjual produk. Dari setelah kita persediaan, baru kita menjual produk. Nah, di sini nanti setelah kita menjual produk tersebut, nanti kita akan menghasilkan sales. Nah, disitulah sales bisa dihitung dalam arti STD berapa kali sales transaksi dayanya teman-teman, atau SPD sales per day berapa sih rata-rata teman-teman itu mendapatkan SPD di satu harinya, ya kan? Nah, setelah teman-teman menjual pasti ada yang namanya gross margin. Nah, gross margin itu adalah laba kotor yang memang benar-benar sudah dihitung dan diperhitungkan oleh perusahaan teman-teman. Untuk cara penghitungannya sangatlah gampang. Laba kotor dibagi total penjualan dikali 100. Nah, itu laba kotor dari total penjualan teman-teman, dari harga kotor baru lari ke harga penjualan. Dari contohnya seperti harga aqua, misal dari distributornya berapa, harga jualnya kita berapa, dibagi baru dikali 100. Itu keuntungan hasil dari gross margin tersebut ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui ternyata di Alfamart itu ada gross margin, baru teman-teman lari ke biaya. Biaya di sini sebetulnya sudah harus lebih fokus lagi teman-teman, karena kita tugasnya mengendalikan biaya di sini adalah biaya toko teman-teman. Nah, termasuk di sini biaya toko. Biaya toko ini adalah biaya beban yang toko keluarkan selama 1 bulan ya teman-teman. Nah, teman-teman digaji dari mana? Ya dari biaya toko di sini yang teman-teman kerjakan, yang teman-teman kerja di toko sekarang ini, gitu kan, yang teman-teman kerja. Nah, biaya di sini dari mulai biaya pembelian token listrik, biaya keamanan, biaya pembelian alat-alat ATK dan lain sebagainya. Terutama gaji kita juga masuk di hitungan biaya. Biaya ini dihasilkan dari mana? Dari yang tadi teman-teman, dari yang pertama, dihasilkan dari adanya kita menyediakan stok barang. Setelah kita menyediakan stok barang, baru kita menjual barang. Nah, disitulah terjadinya sales atau muncullah sales ketika kita sudah menjual produk barang. Nah, baru larinya ke gross margin. Gross margin itu apa? Laba kotor yang benar-benar belum kita terima hasil karena belum dihitung dengan 1 bulan. Nah, dari gross margin. Nah, gross margin itulah yang membagi biaya kita dari mulai sewa tempat, misalkan Alfamart sewanya di ruko ya. Untuk membayar ruko itu dalam jangka, Alfamart biasanya menyewanya itu hampir 5 tahun ya teman-teman. Nah, nanti akan dibagi gross margin ini untuk biaya toko berapa, untuk biaya per bulan pemakaian listrik berapa, pemakaian PAM berapa, pembelian alat-alat ATK berapa, dan gajinya kita satu toko itu ada berapa orang. Nah, itu lanjut ke biaya. Nah, administrasi. Nah, di sini administrasi itu adalah cara kita melakukan transaksi teman-teman. Nah, teman-teman misal sudah masuk di Alfamart, pasti banyak transaksi. Nah, cukup ketahui oleh kalian, transaksi di Alfamart itu banyak sekali teman-teman, dari mulai store motor, store cicilan, pembayaran Shopee dan lain sebagainya. Itu masuknya ke administrasi. Nah, administrasi di sini harus teman-teman benar-benar teliti dalam melakukan administrasi ini. Karena apa? Jangan sampai teman-teman salah hitung ataupun salah menerima uang. Usahakan jika teman-teman mau melayani customer, mau itu belanja berapa, mau itu mentransaksikan apa, pembelian pulsa, pembayaran motor dan lain sebagainya, usahakan teman-teman terima terlebih dahulu uangnya. Karena kenapa? Karena sudah banyak kejadian yang ada kena hipnotis dan lain sebagainya. Itu secara singkatnya ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa sih itu administrasi, nah teman-teman baru mengetahui yang namanya lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu adalah lingkungan seputar area toko teman-teman, atau bisa disebut area cover toko teman-teman. Nah, apa sih pentingnya lingkungan? Nah, lingkungan di sini terjadinya kembali lagi ke awal teman-teman, yaitu ke penjualan. Nah,
adanya lingkungan pasti ada penjualan. Misalkan nih, contoh teman-teman, misalkan toko kalian ada di perumahan. Nah, berarti jangkauan sales kalian atau bisa terjadinya STD, bisa terjadinya SPD, dan bisa terjadinya sales adalah adanya di lingkungan toko kalian. Misalkan dekat perumahan, dekat sekolahan, di pinggir jalan. Nah, 3 faktor itu yang akan menimbulkan sales untuk toko kita. Nah, biasanya teman-teman di 1 bulan Alfamart ada 2 kali, yaitu update perubahan harga. Dari mulai promo nanti diupdate lagi ke harga normal. Nah, dalam 1 bulan itu ada 2 kali. Yang pertama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Nanti ada namanya lipat ya, lipat label. Jadi di situ udah ada brosur produk-produk yang promo, barang-barang yang promo. Nah, nanti biasanya untuk toko-toko yang dekat perumahan, nah nanti 1 atau 2 orang anak-anak toko tersebut menyebar lipat untuk menginformasikan ke warga, menginformasikan ke masyarakat bahwasanya di lingkungan masyarakat ini ada Alfamart loh, sedang promo loh, banyak yang promo. Nah, bisa juga nanti di tahap kedua, yaitu dari tanggal 15 sampai dengan misal tanggal 28. 1 bulan ini misal sampai tanggal 28. Ya udah sampai tanggal 28 diupdate lagi dari promo yang enggak tadinya promo jadi promo, yang udah promonya habis dinormalkan kembali. Nah, itu tugas pentingnya kita sebagai pramuniaga. Kalau sudah update grade keempat itu sudah tahu yang namanya 7P. Nah, itu contoh dari lingkungan ya teman-teman. Nah, yang ketujuh adalah other income. Other income di sini bisa disebut ada sewa yang Alfamart berikan kepada si pedagang. Misalkan teman-teman nih datang ke Alfamart, lihat ada pedagang tahu Sumedang. Nah, itu bisa disebutnya other income. Nah, income-nya Alfamart itu dari mulai disebutnya sewa tenan. Nah, sewa tenan ini bisa menimbulkan other income atau tambahan keuntungan untuk toko tersebut, tapi dibedakan dengan sales. Kalau sales hasil real dari penjualan selama 1 hari teman-teman jualan ini, nanti ada muncul average-nya berapa, STD-nya 1 hari itu, customer yang datang ke toko itu berapa banyak, SPD berarti rata-rata sales kita atau rata-rata customer kita ini belanja itu misalkan 35.000 sehingga menciptakan average-nya di angka 8.500.000. Nah, teman-teman tinggal dilihat aja SPD-nya misal 34.5.250 rupiah, STD-nya 215 orang, tinggal dikalikan STD-nya 215 dikali 34.250 rupiah. Nah, nanti akan hasil munculnya itu sales teman-teman real dari mulai pembelian pulsa, pembelian produk-produk yang ada di Alfamart. Nah, untuk sales itu hasil real 1 hari penjualan. Average itu adalah rata-rata perharinya toko teman-teman itu menghasilkan sales dalam jangkauan STD dan SPD. Nanti juga ada gross marginnya, sudah ada. Pokoknya teman-teman udah nggak usah pusing, nanti ada di server atau di komputer toko kita ini udah ada report-reportnya, seperti report daily perform itu mengecek rata-rata sales kita per hari berapa, STD berapa, terus SPD-nya berapa. Nah, kembali lagi ke other income. Nah, other income itu bisa disimpulkan dari mana sih hasil other income ini? Nah, other income ini bisa terjadi ketika ada mitra UKM yang ingin menyewa tenan di toko Alfamart atau di toko kalian. Misalkan toko kalian lebar, ya kan, panjang, terus lokasi strategis. Nah, ada orang yang ingin nyewa lapak di situ bahasanya atau mau menjadi mitra UKM Alfamart. Nah, kalian tinggal sarankan, silakan Bapak datang ke DC untuk menanyakan toko tersebut memang menyediakan jasa sewa tenan atau tidak, karena tidak seluruhnya toko Alfamart itu bisa dijadikan sewa tenan, karena ada yang tokonya strategis, ada yang nggak strategis, karena tergantung dari tipe tokonya. Ada tipe tokonya 36, ada tipe tokonya 45. Kalau 45 itu reguler, toko yang baru ya, yang
gede biasanya. Kalau 36 itu toko tipenya kecil. Jadi perbedaannya kalau 45 itu barangnya lebih komplit. Kalau 36 itu mungkin yang ada komplitnya di 45, yang di 36 itu nggak ada gitu. Oke guys, sekilas sih pembahasan bincang karir di Alfamart dari mulai grade 3 menuju grade 4 yang harus teman-teman itu siapkan dari sekarang. Nanti kalau teman-teman sudah menguasai 7P intermediate ini, nanti teman-teman akan langsung tanda tangan kontrak dan langsung diupdate ke grade 4 dan siap-siap menjadi atasan, yaitu bisa disebut asisten kepala toko. Nanti tugas-tugas asisten kepala toko nanti kita akan bahas di next video. Oke? Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di klik tombol like, subscribe, dan share ya jika teman-teman suka. Yang ingin bertanya silakan di kolom komentar, nanti saya jawab sebisa saya. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.